Kebutuhan untuk diterima itu satu hal. Dan kalau kita mau jujur, saya jujur, tidak ada kasih seperti yang didemonstrasikan oleh Yesus kita, menerima kita apa adanya. Anda tahu manusia kita mau menerima orang lain dengan syarat, kalau orang itu sesuai dengan yang kita harapkan. Anda lihat itu. Suami istri bercerai kenapa? Karena istrinya atau suaminya berpikir, dia sudah tidak lagi sesuai dengan yang aku mau, atau yang aku minta, atau aku harapkan. Keluarga bisa hancur kenapa? Karena masing-masing punya standar dan syarat. Orang tuaku harus begini, anakku harus begini, mantuku harus begini. Ada standar. Kalau kita berkata, maaf aku tidak bisa, mereka berkata, aku tidak mau terima kamu. Orang kerja, perusahaan menerima Anda dengan syarat. Tidak ada manusia yang terima orang lain tanpa syarat, kecuali Yesus kita. Ada kabar gembira buat saudara. Yesus terima kita apa adanya, saudara. Tapi tidak berarti setelah kau diterima apa adanya, engkau berkata, pokoknya saya begini. Ya begini saya, kan diterima apa adanya. Saya memang nyengit orangnya. Saya kalau utang memang gak pernah bayar. Ya beginilah saya. Salah. Lagu ini mengajar bagus. Dia mengubah kita. Kalau Anda diterima Tuhan, Anda tahu seperti apa? Saya beritahu saudara. Dia seperti mesin recycling sampah, mesin daur ulang sampah. Semua kita sampah. Dan Tuhan mau terima kita apa adanya. Dia berkata, memang aku ini mesin daur ulang sampah. Semua manusia karena dosa sampah sebetulnya. Nah, kita berkata satu kali, orang muda kaya datang kepada Yesus, dia berkata, guru yang baik. Dia berkata, mengapa kamu katakan aku baik? Dan dengan tegas mulut Tuhan berkata, tidak ada manusia yang baik. Sampah tidak layak menghakimi sampah yang lain. Sampah tidak layak nuntut sampah yang lain untuk lebih baik. Sampah dengan sampah nilainya sama, yaitu apa? Nol, saudara. Semua kita sampah. Kadang-kadang ada sampah yang keterlaluan, menganggap dirinya lebih baik. Sampah berkata-kata, sampah memberontak, sampah marah. Anda pernah bayangkan itu? Dan dia berkata, aku terima kamu apa adanya. Dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia dan datang kepada Yesus. Untuk apa sampah seperti kita ini, saudara? Dia daur ulang, dia ubah. Dan itu poin yang luar biasa. Kasihnya bukan sekedar membuat kita ditumpuk. Kalau Anda ke Bandar Gebang atau Anda ke dekat Manyaran, dekat perumahan saya, ada tempat membuang sampah. Daerah itu sampah ditimbun. Anda tahu yang terjadi kalau sampah ditimbun dan tidak didaur ulang, maka belatung yang akan datang menghiasi hidup kita. Gereja ini memang tempat sampah, tapi didaur ulang oleh Yesus. Kalau tidak, isinya belatung di tengah-tengah kita, saudara. Kalau hidup Anda dan saya juga tidak mau diubah Tuhan, kita dipenuhi dengan belatung, saudara. Menjijikkan dan tambah mengerikan. Itu Tuhan kita. Jangan berkata, engkau telah menerima aku apa adanya, maka beginilah aku. Biarkan sampah ini Tuhan masuk di kamarmu. He will say, no way. Dia akan berkata, tidak akan terjadi. Di-recycle ulang. Beberapa sampah bertahan dengan kesampahannya. Beberapa sampah bangga dengan kesampahannya. Saya berkata, tidak ada yang dibanggakan dari manusia kita. Tidak ada manusia yang baik. Sampah tidak usah menghakimi sampah lain. Sampah tidak bisa menuntut sampah lain. Bawa diri masing-masing kita pada mesin recycling daur ulangnya Tuhan. Dia ubah kehidupan kita. Dia terima kita apa adanya untuk dia ubah dan jadi baru serupa dengan penciptanya, Yesus Tuhan yang luar biasa. Itu value hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita bertahan dengan kesampahan kita, dengan kedagingan kita, percayalah saudara, Anda akan penuh dengan belatung setan dalam hidup. Dan tidak ada yang nice,
Tidak ada yang menyenangkan dengan semuanya itu. Hanya ada satu pilihan buat kita sampah ini. Hidup dalam proses daur ulang Tuhan. Dan itu akan menciptakan perubahan yang nyata. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Hamba berdoa demi nama Yesus. Kami perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk mengubah hidup kami dengan radikal. Dan hamba berdoa lanjutkan karyamu di tengah-tengah kami. Buat hati yang merendah di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh dengan rela dibentuk dan diproses oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita lihat dalam kitab Daniel pasal 12. Saya mau baca ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10 dari kitab Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10 menjelaskan siapa orang yang bijaksana dan siapa yang tidak bijaksana. Karena firman berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya mau ulang pada ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan judul perikop pasal 12 ini tentang akhir zaman. Dan firman berkata banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Memahami apa? Memahami akan yang dimaksud dengan penyucian, pemurnian, dan pengujian Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini, tidak seluruh manusia, bahkan tidak semua orang Kristen bisa memahaminya. Saya baru mendengarkan sebuah kesaksian lain, yang dialami oleh seorang hamba Tuhan lain. Saya nggak akan sebut namanya. Orang ini orang yang sebetulnya dikenal oleh banyak orang juga. Beliau beberapa waktu yang lalu kena heart attack, serangan jantung, dan kabarnya nyaris lewat. Dan dalam keadaan seperti itu dia bergumul, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa sebetulnya? Mengapa Engkau izinkan aku mengalami seperti ini dan nyaris mati? Pada waktu itu dia bersaksi Tuhan membuka akan hatinya. Dan Tuhan bicara dengan dia dalam Wahyu pasal 3 tentang jemaat Sardis. Di rumah nanti Anda boleh baca. Dari apa yang dikatakan ini mengerikan sekali karena firman berkata, engkau dikatakan hidup tetapi engkau mati. Yang kedua dikatakan, dari semua pekerjaan yang engkau lakukan, kudapati tidak satu pun yang kudapati sempurna di hadapanku. Saudara bisa bayangkan, orang ini super sibuk luar biasa. Di dalam pekerjaan Tuhan. Super sibuknya. Dan dengan begitu banyak yang dia kerjakan dengan Tuhannya. Atau untuk Tuhan dia pikir. Di hadapan Tuhan dia berkata, tidak ada yang aku dapati sempurna. Lalu orang berkata begini, bahkan lumayan. Tidak 10 kalau 8 kan lumayan. Dengar baik-baik saudara. Di perjanjian lama jelas dikatakan, hewan yang cacat tidak boleh sebagai korban persembahan. Artinya, hewan yang tidak sempurna, hewan yang tidak utuh dalam kriteria Tuhan, tidak boleh dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau orang melakukan pekerjaan Tuhan, dan Allah mendapatinya cacat dan tidak sempurna, maka semua yang dikerjakan tidak ada gunanya dan sia-sia.
Dalam pandangan manusia itu boleh berharga dan sepertinya luar biasa. Tapi ingat, penilaian terakhir bukan di tangan manusia. Penilaiannya di tangan Tuhan yang menciptakan kita dan memberi kita kehidupan. Saya memasuki tahun 2004 ini, saya gentar sekali. Di mana-mana saya lihat ledakan-ledakan yang tidak enak terjadi dalam tubuh Tuhan. Goncangan-goncangan yang sebentar lagi mungkin akan terasa sekali. Saya berkata, Tuhan, tubuhmu mengalami ujian, tes yang mengerikan sekali. Dan yang sudah bertahun-tahun disimpan, meledak ke permukaan. Dan saya berkata, biarkan anak-anak-Mu Tuhan, tahan dengan semuanya ini. Baru saya teringat kalau Anda sudah baca buku ini tentang kesaksian dari berbagai hamba Tuhan. Mereka menyaksikan akan surga, mereka melihat neraka khususnya. Dan didapati begitu banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang di sana, dan mengalami akan dia mesti bayar harga dari apa yang dia kerjakan. Di dunia orang boleh kagum dengan orang ini. Di hadapan Tuhan ternyata bisa berbeda. Allah mendapati, tidak ada dari semua pekerjaanmu itu yang aku dapati sempurna di hadapanku. Tadi pagi saya bergumul dalam doa sebetulnya. Dalam waktu singkat saya menyiapkan diri untuk ke gereja, saya berkata, Tuhan, saya ingat akan kesaksian hamba Tuhan itu yang Tuhan berkata, tidak satupun dari pekerjaanmu didapati aku dapati sempurna. Saya ingat akan kesaksian dari berbagai orang yang melihat di neraka, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang aktivis gereja, donatur gereja, masuk neraka. Saya berkata, Tuhan, kalau begitu, saya detik tadi saya baru berasa bahwa, jujur saya berkata, tidak mudah melayani Tuhan itu. It's not easy. Anda tahu di mana persoalan paling utama? Saya cerita dari hidup saya. Saya berdiri di tengah antara yang Tuhan mau dan yang Anda butuhkan. Dan jujur saya berkata, sering kali ini sama sekali tidak ada relasinya sama sekali. Yang Tuhan mau dan yang Anda semua mau, sering kali nggak ada hubungannya. Yang di sini bicara value, nilai kekal. Yang Tuhan bicara selalu value yang kekal. Dia ngomong sikap hati, kemurnian. Dia ngomong value. Ini hanya ngomong kebutuhan. Kebutuhan dirinya, kebutuhan egonya, yang memang mau dipenuhi. Saya berkata, saya harus bicara yang mana? Saya ikuti yang dia mau. Orang tidak mengerti. Senang, nolak tidak. It's beautiful. Tapi keluar berteriak. Nah, utangku piye? Nah, si A bagaimana? Si B bagaimana? Kepentingan ke saya bagaimana? Mana penghormatan buat saya? Saudara ngerti teriakannya berbeda? Cerita Tuhan yang memberikan value yang kekal. Ini hanya kebutuhan. Saya beri daftarnya, saudara. Saya bilang, Tuhan, beri aku mengerti perbedaan ini. Tidak lengkap, tapi mungkin mewakili perasaan banyak orang. Anda tahu bedanya nilai dengan kebutuhan. Contoh begini. Mengapa orang makan? Nilai-nilainya berkata, karena tubuh kita perlu nutrisi, kita perlu gizi, kita perlu karbohidrat sekian, besi sekian, vitamin sekian. Itu value, itu nilai. Dengan nilai itu orang makan. Dan dia pilih yang dia makan itu apa. Kalau orang bicara value, dia bicara makan, dia bicara ada nilainya soal makan ini.
Kenapa aku makan ini? Kenapa aku makan ini? Kenapa aku makan ini? Karena tubuhku perlu kerja lagi, aku perlu vitamin ini, perlu energi ini. Itu value, itu nilai. Right? Tapi kebutuhan, kenapa saya makan? Ngeleh. Lalu mangan apa? Pokoknya warak. Nah, itu sudah. Ada tahu kenyataannya? Diajak ngomong, Bu, ini bergizi. Apa tak kui? Ini begini. Ya sudah, Bu, nggak usah harap. Iyo, sego liwet, sak piring. Enak iki, kalah aku. Enak. Anda tahu bedanya? Kalau Anda lapar, ahli gizi datang kepada saudara, Anda akan berkata, lain kali ya Pak, aku tak nyoto dulu. Nek sudah gelegean ping 5, nanti kita ngomong soal gizi. Sudah tahu bedanya? Ini nilai-nilai, ini kebutuhan. Di dalam masyarakat kita berkembang juga hal yang sama. Nilai berkata, semua kita perlu kasih. Kebutuhan menerjemahkan kasih dengan apa tahu saudara? Hubungan badan. Orang ngumbar hawa nafsu. Kan kita perlu kasih. Ini nggak ada nilainya. Cuma need biologis. Kebutuhan biologis. Kalau kita bicara, nggak ketemu. Kita bicara soal tidur misalnya. Ya toh? Nilainya berkata, setiap hari orang perlu tidur sekian jam. Karena tubuh kita membutuhkan rest. Begini. Ini gunanya supaya ini. Itu nilainya. Mengapa saya tidur? Saya punya nilai begini. Sebagian berkata, kenapa kau turu? Ngantuk. Yo turu. Kebutuhan. Nanti saudara. Jadi kalau ngantuknya bisa dihilangkan, orang turu. Lalu Anda minum berbagai suplemen tuh. Yang Just, yang apa, Anda minum itu kerja terus. Jebol sarafnya saudara. Karena Anda pikir tidur karena ngantuk. Minumin kopi 3 ember. Ngantuknya hilang. Kerja terus. Jebol sarafnya. Tapi ini bicara kebutuhan. Itu kenyataannya. Anda bicara uang. Value rohaninya berkata, jadi bendahara kerajaan surga. Ya tak? Tapi kenyataan, kebutuhan kita apa? Ya duit. Loh bendahara, itu teori yang gereja. Yang penting duit. Gitu. Anda ngerti? Dan uang saya perhatikan ya saudara. Saya belajar dari pengalaman. Orang paling tidak tahan dalam penderitaan ini, kalau sudah kesentuh soal uang. Beberapa waktu yang lalu, ini tak kasih perbedaannya. Ditelepon seorang ibu. Sudah lemah, saya tidak tahu kabarnya terakhir. Dia telepon ke kantor, ibu ini bukan jemaat, dan minta supaya saya mendoakan dia. Per telepon, rumahnya jauh. Itu sudah kanker katanya, sudah parah, stadium berapa, hampir 4 mungkin. Jalar ke seluruh tubuh, kankernya sudah kemana-mana. Dia tidak ada satu pengucapan maki Tuhan, nggak ada. Saya ngomong deh, Pak Petrus, doakan saya. Sudah jalar kemana-mana Pak kankernya. Ibu sudah siap ketemu Tuhan? Iya Pak, dengan lirih sekali. Kanker, dying saudara orangnya. Saya tidak berkata dia mau mati. Karena Tuhan bisa buat mujizat. Tapi tidak ada satu kata pun. Tidak ada satu kata pun menghujat Tuhan. Tapi orang lain sehat, segar, bugar. Tidak punya uang. Apa namanya? Oh rasa Tuhan-Tuhanan. Yang penting itu duit. Fulus. Percuma ikut Tuhan. Yang penting
duit. Heran. Kenapa kok saudara bisa begitu? Sebab memang betul Tuhan berkata, jangan bertuhankan dua tuan. Yesus dan apa? Mamon. Terbukti kok saudara. Dan di belakang semua motivasi, apapun yang keluar dari tampilan orang di luar saudara. Serius saya berkata. Ujung-ujungnya apa? Duit. Memang UUD itu harus terus diubah terus ya toh. Tapi nggak bisa diubah. Entah UUD 45, UUD 67, UUD 2003 itu percuma. Tetap UUD. Ujung-ujungnya apa? Duit. Semua itu bermuaranya duit. Orangnya, dengerin baik-baik. Lebih bisa nerima suaminya nyeleweng. Lebih nggak apa-apa tuh. Buktinya kalau nyarikan menantu kan gitu. Nakal ben, pokoknya duit-duit. Ya. Loh ya tuh artinya, oh ini kasarnya loh saudara. Artinya orang itu lebih tahan. Suaminya nyeleweng. Selama punya duit. Lah padahal berzina itu dekat dengan kemelaratan. Setelah Anda kawin, dia berzina, melarat, rasain suami tetap nyeleweng, melaratnya bareng-bareng saudara. Lalu baru minta cerai. Kenapa? Karena sudah melarat. Fakta kok. Ya. Di zaman yang katanya abad 21 ini, tetap UUD saudara. Itu kan cuma need. Nggak ada value. Teman-teman tahu ketika kita tender Holy Stadium, banyak orang datang dan sebagian datang dengan air mata berlinang-linang. Ngomong kalau dengerin merinding. Oh, Tuhan berkata, ini rumah Tuhan. Nangis, kasihnya besar, tiada duanya. Semua lagu dikeluarkan semua. Ayat dikutip semua. Kalah lah, ngamuk. Ngamuk. Berarti ujung-ujungnya apa? Duit. Anda mulai pinter. Mulai jujur dengan diri sendiri. Sudahlah saudara. Anda boleh pakai ilmu ginkang tertinggi Shaolin Temple level ke-205. Manusia itu ketahuan semua. Kebaca. Mau diwolak-walik seperti apa? Ya cuman itu. Sebab orang lebih mikirkan need daripada value. Karena itu kalau ketika ada ujian, pemurnian, tes dari Tuhan, nggak ngerti. Melewati semua problem orang berkata, buat apa ini? Yang penting kan sekarang dulu Pak. Nanti kalau di surga nanti kurang sedetik mau mati, kita beres-beres. Andanya tahu need dan tidak punya value. Kalau kita bertahan dengan hidup seperti ini, akhirnya Anda akan buat apapun yang perlu Anda buat. Hanya untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Tapi kita nggak punya value. Pernikahan misalnya. Value-nya berkata, dua orang disatukan, satu daging. Suami istri, teman seperjanjian. Need-nya berkata, harus kawin. Kenapa? Status dulu. Nggak enak. Dikata-katain orang. Umurmu piro. Tiap hari umurmu piro. Kok ora kawin-kawin. Harus kawin. Ayo siapa mau sama saya. Kawin. Serius saudara. Tapi nggak terucap. Saya mewakili Anda ini mengucapkan. Kan begitu kan. Katanya ada orang Belanda katanya punya pepatah begini. Kalau masih belasan tahun,
17, 18, masih Valentinan itu saudara, masih gitu ya. Kalau perempuan cari cowok tuh pertanyaannya, who is he? Siapa dia? Artinya wajahnya, model rambutnya, dikeriting atau disemir atau dicebrikan begini atau apa. Who is he? Dari penampilannya. Apakah ini sudah modelnya kayak Doyok atau ini kayak siapa? Ini yang dicari yang gitu-gitu kan, yang model-model begitu. Pokoknya yang seperti apa gitu. Kumis Hitler yang disukai orang. Jadi orang cari yang begitu. Who is he? Nanti ketika dia mulai kuliah hampir selesai, mulai kerja, lain pertanyaannya. What is he? Apa dia? Direktur? Tukang ojek? Marketing manager? Tukang utang? Direktur? Tukang ojek? Marketing manager? Tukang utang? Punya tabungan berapa? Ada teman kalau pernah kenal dengan seorang pria, tanya langsung gini, garasimu kosong atau isi? Terus terang, isi, dipakai gudang garasinya. Tapi terus terang katanya, garasimu. Jadi mau kawin itu hitung-hitungan duit. Lu punya berapa, gua punya berapa, kawin sama lu gua rugi atau untung. Artinya orang mikirkan materinya. Setelah 30 ke atas, bukan who is he atau what is he, tapi where is he? Di mana dia? Siapapun engkau, sikat, gitu kan? Hei, aku siap kawin, begini kan? Pita rambutnya berkibarnya begini, siap kawin. Why? Need kebutuhannya berkata, aku berat di status seperti ini. Ini bukan sesuatu yang terhormat dalam pandangan manusia. Jadi entah berantakan atau kacau, mari nanti belakangan dipikirkan. Sekarang aku perlu kawin, titik. Kalau perlu sekarang ada Pak Yos berlutut, berkatilah beta. Das, selesai. Kawin. Kayak aku kawin. Nah besok kalau persoalan, ke Bu Yos konseling, saudara. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, langganan bagus, datang bawa roti, tapi lama blenger ya Pak ya, di roti ini terus. Akhirnya jadi roti persoalan, mereknya selalu sama, ini sama. Wah, roti persoalan datang. Gue roti mesti gue dengan dalamnya bukan coklat dan kacang, tapi persoalan tuh. Anda tahu bedanya value dan ini? Karena itulah kalau di counseling 6 bulan, gopo. Nah, semua tuh dulu Mbah Buyut ya, orang usah counseling kok. Orang usah ketemu langsung kawin bisa kok. Itu need-nya dia. Dia tidak tahu value-nya, nilainya apa di situ. Sudah ngerti konfliknya nih dalam diri anak Tuhan. Punya anak misalnya. Value-nya berkata apa? Ini keturunan ilahi. Kebutuhan berkata apa? Orang usah ilahi-ilahinan. Pokoknya dua anak sing akeh. Harus sing ayu-ayu. Larang regani. Sing lanang, sing kuat-kuat. Pekerjaan dikerjakan gratis saja dibayar. Jadi anak sama dengan tenaga kerja. Itu kayak petani desa itu kan gitu. Beranak terus. Bantu bapak nyawah nang. Iya. Orang usah dibayar sego liwet sepiring tiap hari. Cukup. Kan begitu. Nggak ada value. Orang detek dilangi tiap hari. Geplak tiap hari. Sudah nggak punya value. Tempilingi, diajar, maki-maki. Kacau. Tumpuk-tumpuk tidurnya. Triplek, lapis triplek. Wah itu jujur. Ini persediaan siapa tahu nasi dari rojo lumayan ngangkat derajatnya bapak. Ayo punya anak terus mam katanya. Maju terus katanya Riko. Maju terus dia anak. Gak punya value. Cuma need. Ya tahu. Jadi itu perbedaan yang kalau Anda perhatikan itu memang begitu. Orang sekolah misalnya. Value-nya kan
Bagaimana supaya aku ini dapat ilmu, pengetahuan, knowledge yang baik. Lalu kerjakan, diaplikasikan. Gitu. Tambah maju dong cara berpikirnya mesti maju. Sekolah itu artinya itu. Mahasiswa juga ngerti, kenapa aku mesti kuliah? Karena begitu. Tapi mahasiswa pun belum tentu punya value. Buktinya, nah ujian nyontek terus tuh. Sehari apa? Gelar. Saya beritahu, beli aja. Selama tidak jadi caleg, orang konangan saudara. Ya Pak. Ada teman cerita sama saya. Tes kesehatan di Karyadi. Dia datang mau ambil hasil tesnya. Itu rombongan caleg-caleg lain itu pada di situ pada ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Anda tahu kenapa mereka marah? Ngamuk. Aku dikira wong edan. Teriak-teriak begitu. Ternyata di tes kesehatan itu ada tulisan, mohon minta rujukan ke rumah sakit jiwa. Ternyata ketahuan ijazahnya palsu kan. NIT. Dia nggak punya value. Bapak kampanye partai apa nih? Yesus Kristus Tuhan, saudara. Partaiku ikut partainya Putina saya, saudara. Aman. Dapat makan tiap hari. Saya beritahu, itu antara need dan value berbeda sekali. Dan kita suka need dan tidak peduli value. Dan terutama dengan Tuhan, kalau bicara value, dia bicara soal sikap hati. Kita bicara aplikasi, kenyataan. Konkretnya aja lah. Dan di situ salah paham terus dengan Tuhan. Coba buka Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Yohanes 2 ayat 23, 24 dan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati siapa? Manusia. Kalau Anda percaya kepada Yesus, tidak otomatis dia ganti percaya kepadamu. Tidak. Kita percaya ke Yesus, keharusan kalau mau diselamatkan. Engkau dan saya tidak punya pilihan. Dan dia membuka begitu banyak peluang, kesempatan, anugerah, mujizat dinyatakan supaya orang percaya kepadanya. Tapi soal apakah dia percaya dengan Anda dan saya, itu urusan yang berbeda. Coba buka lagi, saya mau ajak Anda perhatikan. Yohanes pasal 3 sekarang. Ayat yang ke-27. Yohanes pasal 3 ayat 27. Kalau Anda mau tahu kepercayaan Tuhan, ini yang penting. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari siapa? Surga. Kenapa orang fight, ngotot sesuatu, ingin dapat sesuatu? Dia tidak tahu. Sekalipun engkau percaya kepadanya, Tuhan mengerti hatimu. Belum tentu engkau dipercayai Tuhan. Itu value-nya. Mengapa dia mau sikap hati kita benar? Karena bagi Tuhan nilai kekal jauh lebih penting. Bagi banyak orang, kebutuhannya merupakan yang paling utama. Saya berkata itu kesalahan paling besar. Orang cari kebutuhan hidupnya. Tuhan bicara soal nilai yang kekal, value. Tidak pernah ketemu, saudara. Seseorang
mengalami perendahan dari manusia lain. Seseorang tidak dianggap oleh orang lain lagi dalam perannya di kantornya misalnya. Bagi orang ini, kalau dia bicara kebutuhan, yang akan dia perjuangkan adalah harga dirinya. Dia kalau tidak tahan, dia akan langsung keluar dari kantor itu dan cari kerjaan lain. Untuk apa aku dihina di situ? Yang dia tidak tahan adalah penghinaannya. Sebab kebutuhannya adalah kebutuhan untuk dihormati. Bahasa kerennya diwongke. Orang itu mau diwongke. Itu aja. Itu aja. Tapi kalau dia mengerti value Tuhan, dia mestinya tanya Tuhan, aku mengalami ini karena apa? Di situ engkau akan belajar nilai-nilai ilahi. Dan dia akan berkata, kamu kan sombong, nak. Kamu anggap semua kamu bisa. Aku harus apa, Tuhan? Tetap di tempat, lewati. Nanti aku angkat kamu balik. Dia akan stay. Selama dia menunggu, dia akan telan semua penolakan dengan kesadaran. Ini memang baik buat aku. Untuk merendahkan hatiku di hadapan Allah. Anda tahu perbedaannya? Kalau kita nggak memahami ini, konflik terus dengan Tuhan, saudara. Ketika pemurnian, pengujian datang, tesnya datang, kita nggak paham. Alkitab berkata, hanya orang yang bijaksana akan memahaminya. Kenapa aku mesti melewati ini? Ada orang berkata, Pak, kenapa aku mesti hidupnya mepet terus? Karena kebutuhan kita adalah mau longgar. Tapi Alkitab berkata, Tuhan memberikan kita mana setiap hari yang notabene mepet terus itu. Untuk menguji hati kita, apakah kita setia dengan hukum Tuhan atau tidak. Value-nya adalah ujian kesetiaan, kebutuhannya capek untuk mepet terus capek. Yang mana jadi prioritas Anda? Ketidaksanggupan mengerti perbedaan ini membuat batin kita konflik dengan Tuhan. Ya. Dan di sini sebetulnya, saudara, yang terjadi. Seseorang dikhianati orang lain. Kebutuhan dia sebagai manusia, aku mesti balas sakit hatiku ini. Tapi value-nya berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Yang mana yang kita mau coba cari? Datang ke Tuhan, atau kita cari kebutuhan, need manusia kita sendiri. Dan ini konflik yang terus menerus. Pada ujungnya sebetulnya, yang Tuhan mau buat kita adalah, jadilah orang yang Tuhan bisa percayai. Itu aja. Sebab kalau Tuhan bisa percaya dengan saudara, tidak ada manusia, setan seperti apapun yang bisa menghalangi jatah saudara. Kalau surga sudah menetapkan ini milikmu, tidak usah pakai ayat, tidak usah ngotot, tidak usah berbelit-belit, tidak usah berpolitik, tidak usah sampai begini-begini saudara. Itu milik saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Kalau surga memutuskan itu jatahmu. Tapi kalau Anda mencoba berpolitik dengan cara apapun, dagangmu nakal, Anda tipu sana, tipu sini. Kalau Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah dapat itu, nak. Sampai engkau jual keselamatanmu, engkau tidak akan pernah dapat, saudara. Karena itu saya mau katakan, jangan kejar kebutuhan saudara. Kejar Tuhan dan value-nya itu. Tadi di awal saya berkatakan, kita ini sampah, saudara. Sampah. Yesaya berkata, kebaikan kita ini seperti kain kotor. Kain kotor itu apa sih? Gombal, kain kotor itu. Kalau kita baik, dia berkata itu gombal sebetulnya. Gombal kok nyombong. Yang aneh. Tapi itulah manusia. Dan datang ke Tuhan berkata, dia menerimaku apa adanya. Betul. Tapi untuk didaur ulang.
Dibuat jadi lebih bagus lagi. Dipakai untuk yang mulia. Cuma prosesnya yang tidak pernah kita mau. Sebuah botol kotor, saya pernah beri ilustrasikan, harus didaur ulang untuk dibuat jadi kemasan air minum baru. Si botol berkata, aku ini botol. Mau diapain aku? Jadiin botol. Kenapa? Karena aku sudah botol. Tidak perlu. Sampah sombong kayak begitu, saudara. Dan semua kita, termasuk saya. Naluri manusia kita, semua begitu. Kecuali akhirnya kita mengalami permukaan dengan Tuhan. Dan diproses Allah. Sampai kenal Tuhan secara pribadi. Nanti, saudara. Saya mau cerita soal kepercayaan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon, saya ngobrol dengan Pak Yusak, saya ngobrol dengan Bu Iin Cipto, anaknya. Saudara tahu Mahanaim itu punya pelayanan berkembang. Memang begini, saudara ya, itu ministry yang tidak mudah, benar. Tiap hari bergulat dengan pemulung, dan kalau sampai terjadi masalah, bisa dipukuli pemulung. Itu serius betul, dan terjadi berkali-kali. Kalau Anda mau coba, saya pikir bagus. Tapi saya minta komitmen 2 tahun. Jangan seminggu terus nangis, mami pulang, suara usum. 2 tahun. Nanti Anda ngerti sampah seperti apa, Anda kenal dirimu seperti apa. Tak rekomendasi kalau saya komitmen Pak, 2 tahun saya melayani, tak rekomendasi. Tapi 2 tahun, 2 bulan saya tidak bilang, janganlah. Anda ngerepoti mereka, believe me. Anda tidak tahu sedalam-dalamnya. Saya ini sejelek-jeleknya, saya ini penasihatnya Mahanaim. Jadi rodok ngerti, saudara. Bukan penasihat yang ajaib. Penasihat ajaib banget, saudara. Karena tidak bisa banyak menasihati sebetulnya. Minggu lalu Pak Yusak itu mimpi. Dia ditunjukin Tuhan tanah yang luas sekali. Terus dengan berbagai macam hal yang di atasnya. Dan Tuhan ngomong sama Pak Yusak, ini tak kasih anakmu perempuan. Dia bilang, anak wedok Tuhan, tidak bisa. Ya memang tidak bisa. Tapi kok dia, kan banyak di daerah ini yang engkau bisa pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkata apa, saudara? Setelah aku cari, hanya dia yang bisa aku percayai. Sebetulnya setelah kepercayaan, banyak orang yang teriak-teriak, pengen ini. Dan Anda tahu kepercayaan itu dibayar mahal? Mereka beli tanah 1,2 hektar. Yang Anda ingat kita ikut ambil bagian 400 juta. Itu peperangan rohaninya, saudara ya, sampai gila-gilaan. Setiap kali diukur tanah itu, 3 kali diukur, nyusutnya 1000 meter. Dari akta pertama itu 1,2. Ketika mau dibeli diukur persis 1,2. Setelah dibeli, kan mau digambar. Diukur lagi, turun 1000. Gak yakin aja gambar? Oke, gambar lagi. Turun 1000 lagi. Yang terakhir gambar lagi, turun 1000 lagi. Tinggal 9.000 sekarang. Tanah kok bisa nyempit. Dia mancang 2 minggu pertama gagal, tidak bisa mancang. Terus terpaksa dia ngundang bapaknya, jok kita, papa kita. Itu untungnya kalau punya papa genah. Nek punya papa rak genah. Salah gak bisa macem-macem. Doa wae. Singgahi duitnya yang bang. Ngurusi kok anak wong. Yang mesti gitu kan, saudara. Urusi awake dhewe, mesti gitu kan. Ini enggak ngundang bapaknya. Bapaknya datang. Oh lah, setannya gede-gede, memang durung kelasmu. Sak urusannya sih. Setan-setan pikir-pikir dek yang setan Bekasi diajak ngomong Jawa bisa. Oh rasanya yang macam-macam mikir kan. Wes mikir. Wes bangun. Terus ki minyak nggo apa? Ya dianu to Pak disiramke nang ndi? Mungkin yo sembarang ngono wes. Wes, mulai aku. Nata Pak Yusak kan.
Jalan pembangunan, saudara. Jalan. Iin bilang, wah aku ora ngundang kowe, Pak. Kowe sombong kok. Rasane iso. Kowe kok Tuhan aku to? Iya kok ora. Sungkan sombong iku. Makane wis diomongi Tuhan. Oh, gede-gede uji kelas burung kelasmu. Wis aku ngurus. Nah, tapi itu kan kepercayaan Tuhan. Anda ingin sesuatu, buat sampai Tuhan percaya dengan saudara. Sederhana kok, saudara. Pak, saya ingin ini, saya. Apakah engkau orang yang dipercaya Tuhan? Sederhana kan, saudara? Banyak orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercayai? Jadi Ibu Iin ngomong sama saya, Pak, Tuhan bakal ngasih banyak ke kita. Ini mereka punya sekolah, dikasih sekarang pabrik roti, bisa buat donat 5.000 donat tiap hari. Ada yang suka donat di sini? 5.000. Mau dikasih mesin recycling sampah. Nanti ditunggu itu, nanti ini sudah kejadian yang ini. Yang tanah gede itu belum kejadian. Bapaknya sudah ngomong, nanti dong, kamu akan dapat properti banyak sekali. Terus setelah doa ngomong-ngomong lagi dia bilang, tapi kowe ora iso nyekelin. Memang dikekno kowe untuk mengelola. Tapi untuk kamu punya kepemilikan segitu banyak kowe ora iso. Ayo Pak, aku ora iso. Makanya Tuhan ngomong, kayak agung ben dimiliki agung katanya. Loh kok aku kok nganggur kok kaya raya. Kayak no gereja nih weh. Beda Pak. Nah, digantung Tuhan. Di situ saya beritahu saudara, itu soal kepercayaan Tuhan. Banyak orang mimpi tuh, kepengen punya ini, kepengen punya ini. Kita ngapain saudara? Cuma nongkrong di Holy Cafe, berdoa be Pak Sugi. Hatimu dijaga. Nah, Tuhan percaya, Anda dipercayai. Dan terus terang Pak yang ngomong, nek mbek wong liya iso didol. Bisa. Buat saya kepercayaan. At least somebody trust us. Minimal seorang percaya kepada kita. Tapi buat saya yang paling penting, Tuhan mau percaya kepada kita. Anda ngerti? Saya berdoa hidup kita ini saudara. Cari ini loh value-nya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ini, apa saudara? Ditambahkan pada. Cuma tambahan. Itu nak makan di restoran Cina itu saudara. Cuma fortune cake-nya. Tahu? Kalau Anda ke Amerika, Anda ke Hong Kong, Anda ke Singapura, habis makan itu dikasih ada kayak roti, dalamnya itu kayak ramalan dulu saudara. Tapi mesti jangan api-api kok. Jadi supaya pelanggannya balik lagi. Kalau bilang sesuk kowe mati rak bakal balik ke restoran itu. Terus sudah diatur sing api-api dibungkus namanya fortune cake. Itu roti keberuntungan. Ngerti saudara? Itu cuma tambahan, itu nggak bayar. Minta 5 ya dikasih. Paling jelasan yang dikasih karuan. Paling gitu toh. Cuma tambahan itu tambahan. Ngerti saudara? Beli rumah, dapat handphone RRC terbaru. Made in Guangdong. Flu burung inside. Tapi orang cari ini flu burungnya. Rumahnya beli dulu. Ininya tambahan. Kebutuhan Anda dan saya ini Tuhan berkata sebagai kalau jodoh. Ngerti aku ngerti. Wah aku pernah jadi menungso. Bener gak? Ngerti. Ingin dihormati ngerti engko. Saiki kowe perlu direndahkan sik nang. Napa Tuhan wong atose koyo ngono anjirmu. Ngerti? Kowe kepengen engko kok tak iki lho, ini lho. Iku tambahan, iku tak kei. Tapi kita ini buta matanya. Yang diributkan ini, kawin ini, Tuhan aku siap kawin begini begitu. Pakai pita biru. Dulu di Belanda, kalau orang punya rumah, punya anak perempuan siap kawin, pintu depannya dicat biru.
Saya tahu dari mana, saya ke tempatnya Pastor Harold, ada restoran Blue Gate Restaurant. Wah, saya bilang, bagus sekali. Dia cerita, ini ada sejarahnya Pastor. Kamu tahu nggak? Kamu kan dulu kan Belanda di Indonesia. Yo, tapi aku nggak ngerti Londo, aku bilang. Ini Belanda ini gini, kalau di negeri Belanda dulu ada tradisi. Kalau bapak punya anak gadis siap kawin, cat rumah dicat biru. Artinya, anakku siap kawin, anakku siap kawin. Gitu loh saudara. Jadi sekarang mungkin kayak pita biru gini, gitu. Ya makanya, tapi jangan terus anti pita biru dikira siap kawin, ya tidak saudara. Tapi kalau itu terus nitnya, value-nya hilang. Nangkep saudara. Saya harap Anda bisa membedakan. Ini cuma ditambahkan. Ini yang paling utama. Saya berdoa Anda dan saya jadi orang yang bisa dipercayai karena ngerti value Tuhan dalam hidup kita. Mari berdiri sama-sama. Saya mendorong Anda untuk kalau Anda belum memiliki, Anda please beli buku ini. Pak, saya nggak ada uang untuk beli. Tolong kamu suruh urunan beli satu. Terus baca giliran. Serius saudara. Ini sangat-sangat penting sekali. Akan membuat hati kita kembali ke Tuhan. Dan tidak membuat kita hanya memikirkan dunia terus. Jadi kesaksian luar biasa. Dan jadi berkat. Dalam beberapa hari sudah 1000 lebih buku yang terjual. Cepat sekali. Dan saya harap semua Anda at least sekali pernah membacakan buku ini. Saya di Jakarta ada seminar. Dan ada keluarga yang tunggu pengurapan panjang sekali. Saya berdiri 3,5 jam. Sampai Semarang Talera ambruk sakit saudara. Kita mendoakan mereka one by one. Dan kemudian ada satu keluarga yang nungguin. Anaknya beli buku ini. Lalu dia baca habis sambil nungguin pengurapan sampai gilirannya dia baca habis. 2 anak beli, satu masing-masing, satunya umur 9 tahun atau 10 tahun. Dia sudah agak remaja. Baca ini. Terus saya bilang, kalau kamu datang didoakan, secara hati kamu minta dengan Tuhan sesuatu, nanti kita satukan hati. Nggak usah ngomong ke saya, ngomong ke Tuhan. 2 anak remaja ini datang, ketika maju didoakan nangis. Pulang mamanya cerita, ditanya, kamu tanya sama yang gede, sendirian ya, tadi minta apa? Dia ngomong pakai bahasa Inggris, closer to God, lebih dekat kepada Tuhan. Si kecil ditanya, nah si kecil ini keluarga ini orang Semarang tadinya asalnya. Mamahnya waktu hamil ini, dokter sampai di Singapura berkata, tumor, buang. Sama istrinya Pak Nugroho, ditemuin saya di Jakarta, saya on the way ke Amerika waktu itu, saya lupa. Ketemu di Cengkareng. Dia bilang, Pak ini teman saya, orang Semarang. Dokter bilang ini tumor. Saya sembahyang gitu. Anak. Dapat firman, ini Hana melahirkan anak. Ini anak laki. Jangan dibuang. Bapak berani? Saya nekat, tapi Tuhan ngomong. Dia bilang, jangan dibuang. Anak lain. Suruh ngecek lagi. Diperiksa betul. Anak saudara. Dan keluarga ini, 2 anak perempuan, tidak punya anak laki. Lahir laki, luar biasa. Jadi mereka dekat karena ada kaitan story seperti itu. Ini anak kecil. Ketika didoakan selesai, pulang mamanya tanya, Nyo, kamu tadi berdoa minta apa? Kok sampai nangis-nangis? Dia mau apa? Closer to God, lebih dekat dengan Tuhan. Dan ini buku jadi berkat bagi banyak orang. Dan beberapa orang akan beli cukup banyak dibagikan ke orang lain. Karena impact-nya besar, membuat orang dekat dengan Tuhan. Miliki value-nya Tuhan, saudara. Jangan hanya terfokus kepada need kita. Amen. Angkat tangan sama-sama.